Orang mengambil, kan ada mantranya, ada lelakunya, akhirnya mengambil roh gentayangan untuk jenengan cekel, jenengan perbudak, dan jenengan perintah sesuai dengan ikatan mantra yang jenengan pakai. Karena itu melalui proses lelaku, tingkat mandi dan tidaknya pasti sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing. Akhirnya diperintahkan, walaupun itu tetap jenengan sendiri memerintahkan, berarti besok jenengan kan terikat kontrak, berarti jenengan juga akan menjadi badalnya, tumbal pasti. Itu kan hukum sebab akibat, itu kan secara alamiah. Kalau menurut pandangan saya sederhanakan yang seperti itu. Konteks-konteks yang paling mudah diingatkan kepada masyarakat, kalau saya mengingatkan gini, seharusnya kalau masyarakat atau bangsa Indonesia atau bahkan masyarakat dunia mau belajar spiritual ini kan sebenarnya tidak mengganggu agama-agama, karena spiritualnya mengacu pada kesadaran diri. Misalnya jangan pakai ritual yang meyakini dalam konteks teologi Islam yang tetap menjalankan Islam, tapi dengan kualitas spiritual yang lebih murni. Berarti Islam yang akan dijalankan ya Islam yang kafah atau Islam yang murni. Misalnya jenengan kejawen sama, tapi konteks ini kadang dipelintir sedemikian rupa akan menjadi letupan-letupan yang dipelihara oleh kepentingan-kepentingan elit, kepentingan-kepentingan tertentu untuk melanggengkan satu kepentingan. Padahal inti dunia sama. Konteksnya adalah ya dalam konteks film Avatar dulu itu kan ya negara api itulah ya mengatasnamakan modernisasi. Peradaban disimbolkan dengan membangun sebesar-besarnya, setinggi-tingginya hingga menciptakan kerusakan alam. Dan ini terjadi sekarang di negara kita. Ya, terjadi sekarang ini termasuk kerusakan lingkungan. Itu dimensinya kan masih di level dimensi tadi. Masuk di dimensi 2 alam kematian. Karena setan untuk memasuki dimensi puncak terakhir ini gagah, masih terikat oleh satu keinginan, mimpi-mimpi. Misalnya jenengan, wah aku pengen jadi presiden. Padahal presiden itu egonya jenengan, bukan akan diaplikasikan asma Tuhan Maha Besar. Ketika Maha Besar itu untuk menata, tapi memang untuk memuaskan dahaga diri pribadinya, ego diri pribadinya. Ya terjadilah yang sekarang ini. Saya katakan ilmu kasepuan pun ketika dibedah hanya melahirkan teoritis yang dipelajari anak-anak muda hanya sekedar tahu untuk berdebat, tapi bukan untuk diaplikasikan. Kenapa lemah? Karena lemah karena dia tidak melalui proses lelaku. Kalau melalui proses lelaku kan melalui hambatan. Kalau di bahasa Jawa itu ilmu ketemune kanthi laku. Ilmu, laku, lakon, wahyu. Ilmu saja tanpa lelaku akan menjadi sarjana-sarjana pinter sih teoritisnya, tapi tidak mengkonstruksikan satu gagasan itu benar-benar nanti menjadi toladan di tengah masyarakat. Ilmunya sih oke, pangkatnya sih oke, doktor, profesor, doktor, S1, S2. Aku S2, aku SD, SMP. Nah akhirnya menjadi gersang. Ilmu hanya tinggal ilmu. Ilmu laku. Ilmu itu harus dimatangkan dengan laku. Laku itu tindakan. Lakon ini mematangkan tindakan, membersihkan tindakan agar lebih konkret, lebih matang dilakukan dengan lakon. Lakon itu mungkin
nek cara bahasa kuno dengan nek cara torekot kuno yo dimantangkan dengan banyak tirakat, membersihkan diri sebersih-bersihnya agar tidak terikat daging kita, wadah kita, pemujaan kita yang berlebihan. Mungkin dalam konteks kesucian itu sulit kalau di dunia, tapi pemikiran ini dilahirkan berarti orang tetap harus belajar mencapai ke tahapan puncak. Wong enek bahasane berarti enek lakone gitu, ada pencapaian. Orang yang melahirkan bahasa sekelas Siddhartha, sekelas Muhammad, sekelas Yesus pasti itu melalui tahapan-tahapan lelaku, ilmu laku, lakon, melahirkan wahyu. Wahyu ini konsep yang diterjemahkan dalam kenyataan, melahirkan. Jadi ibaratnya jenengan aku itu secara gaib aku nabung itu mobil gitu. Itu kan masih bersifat ilusi, angan-angan. Tapi secara fisiknya jenengan nabung serius tuku mobil tenan itu kan berarti wahyu itu muncul. Misalnya konsep Pancasila. Pancasila akan benar-benar terwujud ketika pemikiran-pemikiran Pancasila benar-benar dijalankan, bukan hanya sekedar kertas. Kalau kertas kosong kan sama saja ketika jenengan sekolah tinggi, teorinya sih selangit, tapi apa yang gue kerjakan, apa yang gue perbuat untuk masyarakat. Maka saya termasuk bagian tengah menahan keseimbangan kasepuan yang dinaikkan atau dibikin vlog seperti ini. Itu juga saya melihat tidak melahirkan hal-hal yang lebih baik, hanya ditangkap sekedar teori-teori yang orang itu tetap lemah untuk mengaplikasikan tindakan. Dia malah terbunuh. Atau kalau ini bagian dari program energi alam yang disebut kegelapan, mungkin jenengan yuk termasuk bagian dari proses pendangkalan untuk menguatkan kegelapan itu sendiri. Sangat unik loh, nah cara aku mikir ini wes ini termasuk aku keladuk ini. Tapi ya harus ada toh yang berani berpikir seperti itu. Nanti yuk gak usah dipotong biar ada keseimbangan juga kan. Kenapa? Karena ruang yang kosong itu saya harus menggenapi. Kalau saya tidak menggenapi, semua orang lurus seperti pemikiran adalah kebenaran, siapa nanti yang akan menjadi penyeimbang? Betul. Contoh gini, saya sebagai penggerak aktivis lingkungan, saya kan nggak mungkin mendapatkan materi dari ini, hanya satu panggilan alam bahwa saya mencintai lingkungan, mencintai alam. Saya harus bergerak, ikut ambil bagian untuk menyuarakan. Saya tahu pasti saya kalah, karena yang kita lawan adalah sebuah kekuatan yang sangat besar, korporat besar yang mengatasnamakan untuk sebuah pembangunan. Padahal membangun gunung wis apik-apik gunung, nah, dalam bahasa Samin, mbok sing sawah ajeg sawah, sing gunung ajeg gunung, sing banyu ajeg banyu. Nah, hanya untuk demi pembangunan gunung pun dipindah ke kota. Terus akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Kalau di dalam bahasa spirit, misalnya ini disamar-samar sidik, ya pasti ada dampak lah. Misalnya itu leluhur nanti nagih janji, cuma saya kalau menarik karena itu agak kurang ilmiah nanti ketok aku koyok spiritual wong biasa wae kan. Enggak saya. Dan saya akan mengacu pada sudut pandang yang mudah dipahami masyarakat, tapi itu menjadi tolak ukur pemercik pemikiran. Kalau saya ini jenengan tulan kesini tak anggap sebuah takdir. Hari ini saya harus mengatakan perkataan yang memang Tuhan harus diwakilkan kepada saya untuk saya katakan. Ya saya katakan. Kenapa? Ya kan menggenapi yang tidak ada, yang kosong.
Kalau semua orang berpikir bahwa yang banyak adalah kebenaran, Betul. kita akan terseret pada fenomena saat ini. Contoh, kebenaran suatu saat orang akan kecewa gini loh Mas. Kita hidup dengan alam. Kita hidup di alam, kita dicari makan, apapun disediakan alam, tapi kadang alam diambil semena-mena tanpa menggunakan perhitungan, hanya karena ego sekelompok. Saya katakan sekelompok karena apapun nanti sekelompok itu yang mengambil keuntungan, mengatasnamakan negara, mengatasnamakan masyarakat, ternyata akan berimbas balik menghantam masyarakat itu sendiri. Contoh misalnya kita kalau melihat yang terjadi di masyarakat, misalnya pengrusakan hutan, kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi kekeringan, itu kan efek dampak dari sekelompok orang yang memaksakan diri atas nama investasi, atas nama untuk membangun negara, tapi kenyataannya aplikasinya di tengah masyarakat justru merugikan orang-orang. Tapi bahasanya tetap meminjam, ini adalah untuk rakyat, ini demi rakyat, ini untuk negara. Walaupun saya ini termasuk bukan orang yang anti pembangunan, tapi bagaimana membangun yang berkelanjutan, bagaimana membangun yang seimbang. Membangun yang berkelanjutan itu kan ruang-ruang yang memang dirusak harus dikembalikan kembali untuk ditanami atau ditata kembali, sehingga suatu saat kembali lagi anak cucu ini menikmati, bukan segelintir dikuras yang mendapat segelintir orang yang dampaknya semua orang. Kenyataannya seperti itu. Iya. Belum besok ke depannya saya prediksi kita akan krisis yang paling hebat itu krisis pangan dan krisis air. Kenapa? Ya, kalau orang berlomba-lomba mendewakan uang gak orang kena cekek apa saja. Tapi sekarang Gusti Allah kan jadi uang. Akhirnya di suatu saat bagaimana alam akan menghukum bahwa harta emas perak tidak berguna, besok malah sing genten bakalan nangis perkara banyu, perkara lingkungan, perkara udara. Apakah kemudian itu tidak bisa ada tindakan preventif supaya hal itu tidak terjadi begitu, terus kira-kira? Kan spiritualnya bangkrut Mas. Orang mencuri spiritual hanya untuk berjualan, bukan untuk dijalankan. Bahkan institusi nyuwun sewu, institusi di masing-masing lembaga agama sekalipun tidak mendukung hal-hal yang bersifat kepentingan global. Kenapa? Mungkin cari aman, cari makan, hanya mementingkan kelompok, golongan. Dia tidak berpikir secara universal. Apakah tidak ada tindakan? Kalau tindakan secara eta-eta berpura-pura ya ada, tapi misalnya penanaman hutan, kan nyatanya hutan gagal ditanami, bukan malah hutannya tambah hijau soyo, kan malah soyo habis loh. Jari ini kan program penanaman hutan sering digembor-gemborkan penghijauan, tapi kenyataannya kan gagal. Kalau menurut pandangan saya, kalau ini didengar kan mungkin banyak juga nanti yang mendengar, atau mungkin bagian dari tugas saya kan pematik Mas. Pematik itu membakar. Dari percikan ini mungkin jadi inspirasi, penggerak, baik yang bergerak di spiritual, baik yang bergerak di politik, baik yang bergerak di seni, budaya, pendidikan, institusi apapun tergerak untuk merubah cara pandang bagaimana membangun yang
berkesinambungan, membangun yang ramah lingkungan. Inti dasar pemikiran itu kan sederhana sebenarnya. Membangun itu nek iso kan dapat materinya adem ayem, lingkungannya gak rusak, masyarakatnya rukun, coro enek pangan rezeki yuk dipangan bareng-bareng. Dunia ini kan ogak kok dipek sing kaya makin kaya, sing miskin tambah miskin, mengatasnamakan kemiskinan, memperkaya sing kaya semakin kaya. Neng DE selalu berbicara ini semua untuk rakyat. Berani nggak orang-orang spiritual bahwa lompatan berpikir spiritual itu berani mengungkapkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun pada titik koma loh mas, titik koma kalau manusia yang masih berbadan wadah nggak suci, tapi kan dalam etika filsafat wong Jawa ngono yo ngono neng ojo ngono. Padahal di belakang para pengambil polisi itu adalah spiritualis ya. Bahkan pedok-pedok spiritualis membantu sekali. Misalnya contoh di suatu lahan yang sangat angker misalnya, pasti bukan orang spiritualis, sebenarnya dukun atau supranaturalis itu mengambil bagian, wes itu tantangan. Berarti kan